Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم: وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد، ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الصلاة بغير عذري عصى، ومن لم يعرف وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخول بدراسة أو حرفة، فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاء على الفور. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali lanjutkan pengajian kita di dalam kajian kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Bafadl, yang masuk di dalam masalah yang kemarin telah kita buka, yaitu as-salah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan salat kita, diberikan ruhnya salat, hakikatnya salat, sehingga kita juga merasakan fadilah daripada awal bulan Ramadan sampai hari kelima ini, yang kita dilatih dari malamnya, dari harinya, siang harinya, laksanakan salat-salat fardu, salat-salat sunnah rawatib, salatul duha, salatul isyraq, salatul tasbih, salatul istiqarah. Di malamnya kita dilatih dengan salat-salat wajib, kemudian salat tarawih, salat-salat qiyamul lail, salat-salat rawatibnya, kemudian salat witirnya. Ini latihan-latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menyempurnakan daripada salat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menambal kekurangan-kekurangan salat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita cari di malam-malam awal 10 daripada bulan Ramadan, rahmat Allah. Cari makna rahmatnya Allah di dalam diri kita. Kenapa Allah dahulukan rahmatnya? Untuk kita tahu bahwa kita punya nabi, utusannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayang orang yang enggak mengerti makna rahmatnya Allah, dari dia berpaling daripada rahmat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita mendengarkan begitu indahnya, begitu mulianya, begitu hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pintu kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana samudranya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta, Allah sudah berikan kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala sapa kita dengan segala kekurangan, dengan segala kekhilafan, dengan segala kesalahan, dengan segala dosa, Allah buka awal bulan Ramadan, awaluhu rahmah. Awalnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diteruskan dengan maghfirah, diteruskan dengan idkun dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin kasih tahu kita, Allah lebih mengutamakan kasih sayangnya dari kemurkaannya. Walaupun 11 bulan kita sudah terlena, tertipu, terbawa, tergiur, jauhkan dari segala yang mendatangkan anugerah, keluhuran, rahmat, kasih sayang, ridha, cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebulan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku enggak balas dendam. Aku enggak membalas kalian dengan apa yang kalian kerjakan selama 11 bulan. Aku buka sabagat rahmati ghadabi. Telah mendahului kasih sayangku kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi buka hati kita untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya kita seabrek-abrek, sepenuh langit dan lautan, sepenuh daratan, sepenuh yang kita tahu dari dosa-dosanya kita. Rajanya kita, harapannya kita dengan pintu Allah yang dibuka segitu luasnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmah. Dan jaminan siapa yang dapat pandangan rahmat Allah, aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Paham makna selama-lamanya? Man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang Allah pandang dengan pandangan kasih sayangnya, tidak akan Allah siksa dia selama-lamanya. Berjalan waktu,
berjalan nafas, berjalan detak jantung kita, detik-detik kita, menit-menit kita di bulan Ramadan, nggak ada siksaan, nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit, nggak tersiksa, karena kita sudah dapetin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda orang yang nggak ngerasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya berat, puasanya masih tersiksa banget, puasanya kayak berantem dengan hawa nafsunya. Sampai kapan? Tanya diri kita, udah berapa tahun kita puasa dari mulai balik sampai sekarang nggak ngerasain tuh rahmat Allah nyantol dalam diri kita. Senangnya beda orang yang sudah dapetin rahmat Allah masuk bulan Ramadan. Bahagianya beda orang yang dapetin bulan Ramadan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, sehingga bulan Ramadan hari ini yang tersisa dari 5 waktu lagi, kalau belum pun kita rasakan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Pintu doa kita mustajab dari awal maghrib, sampai fajar. Bahkan setiap waktu kita di bulan Ramadan, kalau kita ngerasakan rahmat Allah, nggak ada yang ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kitanya minta enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah kita ngerasanya jauh, kita ngerasanya berat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita, puasanya, sholatnya, nggak pernah minta lagi. Sombong banget kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita dahuluin doa dulu, baru ikhtiar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak tahu jalan, tanya dulu apa jalan dulu. Kalau mau nyampe cepetan, tanya dulu apa jalan dulu. Oh, diem. Tanya dulu jalannya apa jalan aja udah. Tanya dulu biar sampai tahu cepetan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmatmu. Kalau gitu ulang-ulang itu aja udah indah banget dari lisan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam rahmat kita minta, ya Allah rahmatmu, ya Allah rahmat, irhamna, 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 irhamna. Nikmatnya beda. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam masalah yang berkaitan dengan salat, wa afdalul a'mal al-mubadaratu fi bis-salati fi awwali waqtiha. Dan afdalan amal yang paling afdal yaitu mempercepat dengan salat di awal waktunya. Dalam hadis Imam Bukhari, fi waqtiha. Afdal ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila an afdal a'mal, qala as-salatu li awwali waqtiha. Itu diriwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Di dalam riwayat sahihain Imam Bukhari dan Muslim, as-salatu fi waqtiha. As-salatu li waqtiha. Rasulullah ditanya amalan yang paling afdal, salat di awal waktunya. Salat di waktunya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan awal waktu ridwanullah, wa awsatuhu maghfiratullah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afwullah. Awal waktu adalah keridhaan Allah, tengah-tengahnya rahmatnya Allah, akhirnya adalah maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitunya waktu dibagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan waktu sholat itu ada 7 bagian. Ada waktu fadilah, yaitu fi awalil waqt, waktu fadilah yaitu awal waktu dengan kita melakukan sebab-sebab yang berkaitan dengan sholat, dari bersucinya, pakaiannya, bersucinya, kemudian adzannya, kemudian nunggu jamaahnya, iqamatnya, menyelesaikan sunnah rawatibnya. Itu awal waktu sholat, kurang lebih 15-20 menit. Itu awal-awal waktu fadilah, awal waktu yang utama di dalam masalah yang berkaitan dengan sholat wajib kita. Itu awal waktu adalah waktu fadilah. Kemudian waktu al-ikhtiyar atau waktu jawaz bila karaha, waktu yang biasa-biasa aja. Dibolehkan inti untuk melakukannya selama belum masuk waktu yang dimakruhkan. Sepanjang dari setelah waktu fadilah sampai tersisa waktu untuk mengerjakan sholat secara sempurna doang. Waktunya sisa bisa melakukan sholat secara sempurna. Itu waktu ikhtiyar atau waktu jawaz bila karaha. Waktu yang dibolehkan
yang tanpa ada kemakruhan. Waktu yang ketiganya waktu jawaz bil karaha, waktu yang boleh tapi masih makruh. Yaitu yang tersisa waktunya hanya cukup untuk mengerjakan sholatnya saja dengan sunnah-sunnahnya. Itu waktu jawaz ma'al karaha. Karahnya karahatut tanzih. Makruhnya masih makruh yang tidak berdosa. Ada namanya waktu jawaz ma'a karahatit tahrim. Waktu yang boleh kita mengerjakannya tapi sudah masuk kepada waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Tidak bisa menyelesaikan sholatnya secara sempurna. Sebagian sholatnya sudah di luar waktu. Waktu zuhur 2 rakaatnya atau 1 rakaatnya udah keluar masuk waktu asar. Itu waktu jawaz ma'at tahrim atau waktu hurmah kalau kita bilang. Waktu yang masih dikatakan ada tapi sudah nilai sholatnya bukan qadha. Kalau kita masih dapetin 1 rakaat waktunya, misalnya zuhur kita masih dapetin 1 rakaat zuhur, masih nilainya qadha, masih nilainya ada. Tapi apa? Haram kita memperlambatnya sampai waktu sebagian rakaatnya keluar daripada waktu zuhurnya, udah masuk waktu asar. Tapi apa nilai sholatnya adaan, nggak qadhaan, karena kita masih dapetin satu rakaat. Tapi nilainya kita dapat keharaman. Kita memperlambat sholat zuhur kita sampai masuk waktu asar sebagian rakaatnya. Kemudian waktu fadilah, waktu jawa, waktu ikhtiyar atau jawaz bila karaha, waktu jawaz bil karaha, waktu hurmah, kemudian waktu udur. Waktu yang kita untuk menjamak salat. Zuhur dengan asar digabung salatnya. Itu waktu dibolehkan, diudurkan kita untuk menggabungnya. Baik karena sakit atau karena perjalanan. Karena sakit kita, boleh kita menggabung salat, boleh. Takdiman tapi dikatakan oleh Imam Nawawi takdiman. Walaupun sebagian membolehkan juga takhiran. Yang mu'tamad takdiman. Atau perjalanan. Kita lagi musafir, boleh kita menjamak salat, boleh. Asal salatnya safar qasran, safar yang jauh 83 km. Walaupun ada yang mengatakan safaran gasiran, perjalanan yang pendek kalau hanya menjamak. Yang mu'tamad safarnya safar ba'id, yaitu 82 km lebih. Nah, itu namanya waktul udur. Boleh kita menggabung, diudurkan, diberikan dispensasi untuk menggabung waktu sholat. Waktunya nggak berubah, tapi dikasih dispensasi untuk kita gabungkan waktunya. Dinamakan waktu udur. Kemudian dinamakan terakhir waktu darurah, waktu yang darurat. Waktu darurat bagi nanti orang-orang yang berkaitan dengan al-mawani' yang mencegah sholat. Gila, anak kecil yang belum balik, kemudian orang yang haid, orang yang nifas, itu tercegah deh sholatnya sampai dia balik. Nah, itu ketika dia balik di waktu yang sedikit sisanya 1 rakaat sembahyang dia belum berumur balik, atau umur pas baliknya tinggal 1 rakaat tersisa dari waktu yang dia ada, misalkan zuhur tadi, sisa zuhurnya tinggal 1 rakaat, dia balik, umurnya pas balik dia, apa dia? Sholat. Waktunya apa? Darurat. Waktu dia termasuk waktu darurat, zalal mani' wa huwa fi shalah, di akhir waqt, dia hilang yang mencegah dia untuk sholat, baik itu karena dia masih anak-anak atau karena dia gila dia di waktu zuhur gila, udah tinggal dikit lagi zuhurnya habis, sadar gilanya, baik dia dari gilanya. Emang jarang-jarang nih gila-gilaan kali ya. Kalaupun begitu kata ulama boleh, tersisa dengan 1 rakaat doang, itu waktu darurah, boleh dia sadar dari gilanya tapi masih tersisa waktu, dia wajib melaksanakan sholatnya. Waktunya dinamakan waktu darurah. Atau haid atau nifas, perempuan yang haid, habis waktu haidnya
atau datang waktu haidnya nanti juga, datang waktu haid atau hilang waktu haidnya, tersisa waktunya bisa melaksanakan 1 rakaat doang. Itu juga dinamakan waktu darurah. Dia boleh melaksanakan sholatnya walaupun tersisa waktu hanya 1 rakaat untuk melaksanakan sholatnya. Itu kaitan di dalam madhab kita Imam Syafi'i membagi urutan-urutan waktu sholat dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, awwalu waqtiha ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Awalnya adalah keridhaan Allah, pertengahannya adalah kasih sayang Allah, terakhirnya adalah maaf Allah. Walaupun katanya Imam Syarbini, dia mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ridwanullah innama yakunu lil muhsinin wa afullah yakunu lil mugassirin. Orang-orang yang mendahulukan sholatnya di awal waktu itu orang-orang yang muhsin, orang-orang yang derajatnya darajatul ihsan, orang-orang muhsinin, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa takun fi akhiriha afullah lil mugassirin. Yang melaksanakannya di akhir waktu bagi orang-orang yang masih bergelimang dengan kehilafan dan dosa, banyak salahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dia melakukannya masih di akhir waktu. Tapi masih dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yusannul ibradu bidzuhri. Jadi waktu tadi ada waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz bil karahah, tanzi, waktu hurmah, waktu udzur, waktu ad-darurah. Atau jawaz tanzi wa tahrim dibagi 2 jadi 7. Wa yusannul ibradu bidzuhri fi syiddatil harri, dan disunnahkan menyejukkan dengan waktu zuhur di waktu yang sangat panas, fi kutrin harin, di wilayah yang sangat panas seperti Hijaz, Madinah katanya juga, Riyadh, daerah-daerah Saudi yang panasnya dahsyat. Hadramut aja ke ulama fuqaha Syafi'iyah nggak mengatakan kutrin har, wilayah yang panas. Padahal Hadramut kita tahu sendiri panasnya. Yang panas itu Hijaz, Riyadh, Sonwan, Hammam, Hasa, panasnya dahsyat. Nah, untuk melakukannya secara berjamaah di dalam masjid bagi orang-orang yang terbiasa datang ke masjid dan dari jauh rumahnya, boleh dia menyejukkan dulu sampai gak terlalu panas. Kurang lebih jangan sampai melewati setengah waktu sholat katanya. Nah, sudah setengah waktu sholat ya bukan nyejukin, itu malas emang. Udah setengah waktu sholatnya, ya boleh dia disunahkan, bahkan disunahkan, bukan boleh, disunahkan dia menyejukkan waktu. Kan nggak mungkin bagi orang yang nggak mendapatkan alat-alat untuk meredam panasnya, nggak ada payung, nggak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, ada payung, udah nggak boleh lagi, nggak disunahkan lagi. Dan bagi orang yang biasa datang ke masjid dari tempat yang jauh, ini masalah yang berkaitan dengan menyejukkan waktu di dalam melaksanakan sholat. Bagi orang yang biasa sembahyang zuhur berjamaah di masjid dan datang dari rumah yang jauh, disunahkan bagi orang tersebut, kalau dia tinggal di tempat yang panas, di wilayah yang panas, dan di terik yang biasa waktu yang panas. Kalau di tempat yang kayak kita Indonesia nggak disunahkan ini. Oh, panasnya kayak gimana ya udah jalan aja kata ulama. Karena panas kita nggak membahayakan tubuh. Ini kalau panasnya di sono bisa pingsan kita. Hadramut kalau dia panas keluar kayak ditamparin tuh muka. Dah kita dengan kita punya guru rumahnya tuh dari sini paling ke depan gitu. Itu larinya gitu kayak lari lomba lari, makin panasnya. Supaya nggak kena panas itu matahari. Dan lucu juga kalau kita ceritain. Itu kita nggak ke masjid dulu, kemana? Ke bak mandi, debur, makin panasnya. Keluar dari bak mandi kan basah kan lepek, itu sampai masjid kering. Jadi kita memang sengaja, jadi nggak pakai masuk ke masjid dulu, masuk ke kamar mandi untuk ngirangin panasnya. Itu Hadramut.
nggak dikatakan oleh ulama Syafi'iyah tempat wilayah yang panas, tidak. Negeri yang panas, tidak. Yang wilayah panas tuh Riyadh, Dammam, itu di wilayah Madinah katanya panas. Dahsyat. Kalau wilayah-wilayah yang nggak panas, nggak disunahkan untuk menyejukkan diri. Liman yusalli jama'atan fi masjidin ba'idin. Bagi orang yang biasa bersolat berjamaah di masjid yang jauh dari rumahnya. Kalau nggak jauh, nggak biasa sembahyang di masjid, dia baru mau masjid, bayang datang nggak walaupun panas, ya, kecuali nggak mampu tadi. Waman akhara as-salata hatta waqa ba'dhuha kharijal waqt bi ghairi udhrin asa. Orang yang memperlambat salatnya sampai jatuh sebagian rakaat salatnya di luar waktunya, bi ghairi udhrin, tanpa ada udur, asa, maka dia jatuh di dalam kemaksiatan, dosa besar daripada kabair. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang mengakhirkan waktu salatnya. Ini makna mengakhirkan, yuakhiruna shalah hatta yakhruju an waqtiha. Dia memperlambat salatnya sampai sebagian rakaatnya salatnya itu di luar waktunya. Itu nerakanya wail. Wailun wadi fi jahannam law suyyira bihi jibalud dunya ladzabat min syiddati hararatiha. Kata Nabi, neraka wail itu jurang di jahannam, kalau dilewatin semua gunung, bukan satu gunung, semua gunung yang ada di dunia, lewat di atasnya aja lumer dia karena panasnya. Itu bagi orang-orang yang memperlambat sholatnya sampai sebagian waktunya keluar tanpa ada udur. Nanti sebagian sholat yang ada udurnya 27 sholat, dibolehkan kita mengakhirkan sholat. Orang udah ngantuk berat, tidur, kata ulama boleh, sunnahnya dia tidur. Orang udah gak kuat, ya kalau dipaksain juga tidur sembahyang gimana? Kalau ngantuk banget, ngaco yang ada sembahyangnya. Pasti orang udah ngantuk berat, atau lapar banget. Orang lapar banget, makan dulu kata ulama. Itu disunahkan bahkan kalau udah lapar banget. Bisa dia dikategorikan kata ulama, bihais itu dia nggak bisa bangun, nggak bisa diri, saking laparnya. Mungkin laparnya dia udah nggak bisa bangun untuk berdiri. Nah itu makan, jangan dipaksain. Nungguin orang sakit, juga termasuk. Nungguin tamu baru datang, sampai itu tamu makan di rumahnya, sampai tamu ini itu dapat tempat tinggal, tempat yang layak untuk dia, kata ulama boleh. Diakhirkan, disunahkan untuk mentakhirkan sholat. Itu ada 27 di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, boleh dibaca. Di dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin ada 27 kategori sholat yang boleh diakhirkan. Sholat fardu boleh disunahkan diakhirkan waktunya sampai waktu yang enggak terlalu melewati setengah waktunya. Enggak hampir lewat setengah dari waktunya. Diakhirkan, ditelatin sholatnya karena beberapa faktor tadi. Ada 27 kategorinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan lagi di waktu yang akan datang di dalam masalah yang berkaitan dengan sholat. Ini sholat kita paling enak di bulan Ramadan. Nah, paling enak di bulan Ramadan. Yang nggak biasa sembahyang 20 rakaat juga sembahyang. Nah, yang nggak sembahyang witir sembahyang. Ini dilatih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan latihannya berhasil. Keluar dari bulan Ramadan, ada sholat-sholat yang nyangkut tuh 20, 11. Ada sholat rawatib. Kalau enggak juga, kelewatan. Nah, berarti ya gabulnya belum kelihatan. Begitu juga puasanya. Kalau puasanya gabul, bulan-bulan yang di luar Ramadan udah enak puasa. Senin Kemis, puasa bid, puasa sud, puasa sunnah yang lainnya dilakukan, puasa Daud. Nah berarti ya deh. Oh berarti inti punya ibadah puasanya kelihatan gabulnya. Oh agak, udah kayak perang aja dia mau puasa. Ada orang tuh datang bulan puasa udah keluar rumah, takut sama matahari. Ada kalau puasa ngeliat matahari buka dia tuh, nggak kuat. Karena apa? Latihannya salah, latihannya nggak diterusin setelah bulan puasa Ramadannya udah selesai kan. Saya kan udah melakukan kewajibannya doang seolah-olah tugas sudah selesai.
Padahal ada latihan-latihan yang menambah cinta Allah Subhanahu wa taala. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah. Dari puasa, ada puasa sunnahnya. Puasa yang wajib, ada puasa sunnahnya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnahnya. Hatta uhibbah. Naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya untuk kita, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebasin kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.